Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama atau Madrasah Sanawiyah. Halaman 189, Kurikulum Merdeka Belajar. Revisi tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang keempat, yaitu relasi dan fungsi. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan tak lupa untuk mengunjungi channel kami di website yaitu 1001ide.com dan juga kunjungi Instagram kami di 1001ide. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 189 soal yang ke-8. Misalkan f adalah fungsi yang didefinisikan f adalah x dikalikan y sama dengan fx dibagi dengan y. Dengan x dan y bilangan real, tentukan f600 jika diketahui f500 sama dengan fungsi dari 500 sama dengan 3. Maka jawabannya dari soal kita mengetahui bahwa fungsi xy sama dengan fungsi x dibagi dengan y. Dan fungsi dari 500 adalah 3. Yang dicari adalah fungsi dari 600. Fungsi 600 itu sama saja dengan fungsi dari 500 dikali 6 per 5. Perhatikan 500 dikali 6 per 5 hasilnya adalah 600. Jadi 500 dengan angka 5 kita coret. Maka di bawah 1 di atas adalah 100. 100 dikalikan 6 adalah 600. Jadi fungsi 500 dikali 6 per 5 sama saja dengan fungsi dari 600. Maka untuk fungsi x dikalikan y sama dengan fungsi x dibagi dengan y. Kita akan mencari fungsi 600. Fungsi 600 itu berarti fungsi dari 500 dikalikan 6 per 5 sama dengan fungsi 500 dibagi 6 per 5. Ini sama saja dengan fungsi 600. Perhatikan fungsi 500 berapakah nilainya? Nilainya adalah 3. Maka sama saja dengan 3 dibagi 6 per 5. Maka kita jumlahkan bahwa 3 dikalikan 5, 3 dikalikan 5, kemudian dibagi 6. 3 dikalikan 5, hasilnya adalah 15, kemudian dibagi 6, hasilnya adalah 21 per 2. Jadi, fungsi 600 sama dengan 21 per 2. Selanjutnya yang ke-9, ada sebuah tempat penampungan air di dalam rumah. Melalui kanal, air masuk bak mandi dari reservoir. Volume air bak mandi mencapai 23 liter setelah 3 menit dan menjadi 47 liter setelah 7 menit. Banyaknya air di bak mandi setelah diisikan setelah T menit diberikan oleh VT sama dengan V0 ditambah A dikalikan T liter. Di mana V0 ini adalah volume air dalam bak sebelum diisi dan A adalah laju air per menit. Pertanyaan yang A. Hitunglah volume air pada bak mandi sebelum diisikan air. Maka jawabannya, perhatikan, untuk laju air rumusnya adalah volume dibagi dengan waktu. Laju air adalah A. Jadi laju air itu adalah A. Maka A sama dengan volume air dibagi waktu. Karena di sini ada 2 waktu, berarti volume air ketika 7 menit dikurangi volume air ketika 3 menit dibagi waktu 7 menit dikurangi waktu 3 menit. Volume air ketika 7 menit berapa? Ketika 7 menit adalah 47 liter. Terus volume air ketika setelah diisi 3 menit adalah 23 liter. Maka untuk volumenya adalah 47 dikurangi 23. Dibagi waktunya adalah 7 menit dikurangi 3 menit, berarti 7 dikurangi 3. 47 dikurangi 23 adalah 24. Kemudian dibagi
7 dikurangi 3 adalah 4. Maka 24 dibagi 4 sama dengan 6 liter per menit. Maka lajunya udah kita ketahui, yaitu 6 liter per menit. Maka kita dapat mengetahui volume dari awal volume bak sebelum diisi air. Berarti A, kita mencari persamaan dulu. Persamaannya kita lihat volume pada waktu T sama dengan volume awal yaitu P0 ditambah A dikalikan dengan T. Contoh kita ambil volume ketika 3 menit. Ketika volume 3 menit sama dengan P0, berarti P0 ditambah A dikalikan 3, yaitu waktunya T-nya yaitu 3. Volume ketika 3 menit berapa? Perhatikan volume ketika 3 menit adalah 23 liter. Maka 23 sama dengan V0 ditambah A-nya adalah 6. 6 dikalikan waktunya adalah 3. Berarti 23 sama dengan P0 ditambah 6 dikalikan 3 adalah 18. Maka P0-nya adalah 23 dikurangi 18. 23 dikurangi 18 adalah 5. Maka volume air pada bak mandi sebelum diisi adalah 5 liter. Selanjutnya yang B, berapa banyak air yang tersisa di bak mandi setelah 15 menit? Kembali lagi ke persamaan fungsinya yaitu VT sama dengan P0 ditambah A dikalikan T. Volumenya adalah volume ketika 15 menit sama dengan P0-nya adalah 5. Yaitu jawaban di A berarti 5 ditambah A-nya adalah 6. Kemudian dikalikan T. T-nya adalah 15 menit. Berarti 5 ditambah 6 dikalikan 15 adalah 90. 90 ditambah 5 adalah 95. Maka volume air setelah 15 menit adalah 95 liter. Selanjutnya soal yang ke-10. Perhatikan dengan cermat pada gambar 49 dan gambar 4.10 berikut. Berdasarkan kedua gambar tersebut, maka berikut ditunjukkan yang dapat disebut sebagai contoh fungsi dan contoh bukan fungsi. Yang A, relasi dari telur ke wadah tersebut dapat disebut sebagai fungsi pada gambar 4.9. Mengapa? Jelaskan. Maka jawabannya, kita pahami dulu definisi dari fungsi. Definisi dari fungsi adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota daerah asal dengan tepat satu anggota daerah kawan. Maka apabila kita lihat yang A, berarti yang A itu adalah relasi telur ke wadah yang dikerat. Ini adalah untuk yang A, berarti relasi telur ke wadah yang dikerat, yaitu pada gambar 49, ini dapat dikatakan sebagai fungsi, karena setiap telur akan menempati tepat satu wadah. Jadi satu telur ini pasti akan menempati satu wadah. Artinya, setiap telur akan mempunyai satu pasangan, yaitu wadah di dalam kerat kecil ini. Jadi ini sesuai dengan definisi dari fungsi, bahwa setiap anggota daerah asal itu yaitu telur, itu tepat dengan satu daerah kawan, yaitu wadah di dalam kerat. Yang B, sedangkan relasi wadah tersebut ke telur dapat disebut sebagai bukan fungsi. Gambar 49 dan 4.10 mengapa? Jelaskan. Jadi perhatikan pada gambar 4.10. Jadi relasi wadah, yaitu gambar 4.10, ke telur disebut bukan fungsi. Karena satu wadah bisa diisi lebih dari satu telur. Jadi satu wadah ini bisa diisi oleh lebih dari satu telur. Artinya satu wadah ini mempunyai pasangan lebih dari satu telur. Sehingga itu tidak sesuai dengan definisi dari fungsi. Karena fungsi itu harus setiap daerah asal ini adalah wadah. Ternyata tidak tepat dihubungkan dengan daerah kawan, yaitu telur. Karena telurnya ternyata pasangannya ada banyak. Sekarang coba carilah contoh lain di sekeliling kalian yang dapat dikatakan sebagai fungsi dan bukan fungsi. Nah, ini contoh dari fungsi dan bukan fungsi.
Untuk fungsi, berarti fungsi itu relasi anak kandung terhadap ibu kandungnya. Kenapa? Karena setiap anak kandung hanya akan mempunyai satu ibu kandung. Jadi pasangannya ini adalah satu pasang. Kemudian yang bukan fungsi adalah relasi ibu kandung terhadap anak kandungnya. Jadi relasi ibu terhadap anak kandungnya. Karena ibu bisa mempunyai lebih dari satu anak kandung. Perhatikan ibu ini sebagai daerah asal. Jadi ibu ini ternyata tidak berpasangan dengan satu anak kandung. Ini bisa lebih dari satu anak kandung, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Sehingga relasi ibu terhadap anak ini mempunyai lebih dari satu pasangan. Dan itu tidak masuk ke dalam definisi dari fungsi. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 189. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.